اهدنا الصراط المستقيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat, al mustami'in wal mustami'at, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berjumpa kembali dalam kajian online, masih dalam pembahasan kitab Ta'zim atau Khulasah Ta'zimil Ilm karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Salih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu taala, di mana di pertemuan yang lalu telah kita selesaikan sampai pada Al-Ma'qidul Khamis Asyara, poin yang ke-15, raddu muskilihi ila ahlihi, yaitu mengembalikan permasalahan-permasalahan yang rumit kepada ahlinya, yaitu kepada para ulama. Nah, maka ini dari pengagungan seorang kepada ilmu, dia mengembalikan perkara-perkara yang detail, perkara-perkara yang rumit, perkara-perkara yang sulit kepada ahlinya. Mereka lah yang berhak berbicara dan mereka yang berhak untuk mengeluarkan hukum tentangnya. Kemudian kita masuk pada Al-Ma'qidus Sadis Asyara, poin yang ke-16 dari pengagungan seseorang kepada ilmu. Kata Syekh hafizahullahu taala, tauqiru majalisil ilmi wa ijlalu aw'iyatihi. Di antara pengagungan kepada ilmu adalah memuliakan majelis ilmu dan menghormati wadah atau tempat penyimpanan ilmu. Memuliakan majelis ilmu dan menghormati wadah tempat penyimpanan ilmu. Nah, majelis ilmu adalah majelis yang mulia, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut majelis ilmu sebagai raudhatun min riyadil jannah. Dia adalah taman dari taman-taman surga, sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka bersenang-senanglah di sana. Kerasanlah untuk berada di sana. Maka qalu, para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apakah itu taman-taman surga? Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Maka Rasulullah menjawab, "Hilaqudz dzikri." Taman-taman surga maksudnya adalah majelis ilmu. Majelis yang kita diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka sudah selayaknya seseorang untuk memuliakan majelis ilmu, sebagaimana dia senang untuk menghadiri dan berada di taman-taman yang ada di dunia ini. Maka mengapa seseorang tidak betah dan kerasan untuk berada di taman surga? Dan taman surga yang ada di dunia ini adalah majelis ilmu. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Syekh mengatakan, "Famajalisul ulama kamajalisil anbiya." Majelisnya para ulama itu layaknya sama seperti majelisnya para nabi. Majelisnya para ulama itu layaknya sama seperti majelisnya para nabi. Sebab ulama yang mewarisi para nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Qala Sahal ibnu Abdillah
Berkata Sahal bin Abdillah Tasturi rahimahullahu taala, "Man arada ayyanzura ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama." Barang siapa yang ingin melihat kepada majelisnya para nabi, maka lihatlah kepada majelisnya para ulama. Siapa yang ingin melihat majelisnya para nabi, maka lihatlah majelisnya para ulama. Yang ingin menghadiri majelisnya para nabi, hadirilah majelisnya para ulama. Yaji'ur rajulu fayaqulu ya fulan ayu syai'in taqulu fi rajulin halafa ala imra'atihi bikadza wa kadza. Di mana seorang datang kepada ulama lalu dia bertanya, "Wahai fulan, bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang bersumpah kepada istrinya demikian dan demikian?" Fayaqulu, maka ulama itu menjawab, "Talaqat imra'atuh." Istrinya telah tertalak dengan ucapan suaminya itu. Wa yaji'u akhar fayaqul. Ada orang lain datang kepada ulama bertanya, "Ma taqulu fi rajulin halafa 'ala imra'atihi bikadza wa kadza?" Bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang bersumpah kepada istrinya demikian dan demikian? Fayaqulu, maka ulama pun menjawab, "Laisa yahnathu bihadzal qaul." Dia tidaklah berpisah atau bercerai karena sebab ucapan itu. Artinya di sini ulama yang memberikan fatwa, ulama yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terlontarkan di dalam urusan agama. Maka kata beliau, "Walaysa hada illa linabiyyin aw li'alimin." Yang seperti ini tidak boleh ada kecuali hanya untuk seorang nabi atau seorang alim, orang yang berilmu. Artinya tidak sembarangan seseorang itu bisa memberikan fatwa. Dia harus orang yang berilmu dan dia harus mewarisi ilmunya para nabi, ilmu agama. Fa'rifu lahum dzalika, maka kenalilah hal tersebut untuk mereka. Yani ulama ini kedudukannya bagaikan para nabi di tengah umat yang sangat diperlukan oleh umat ini. Sebagaimana para nabi memberikan pencerahan kepada umatnya, menjelaskan perkara-perkara agama, melapangkan hati-hati mereka, maka para ulama, orang-orang yang berilmu pun demikian keadaannya. Fa'ala talibil ilmi, maka kata beliau, seorang penuntut ilmu hendaknya ayya'rifa li majalisil ilmi haqqaha. Hendaknya dia mengetahui hak di dalam majelis ilmu. Di sini beliau akan sebutkan bagaimana adab-adab dalam majelis ilmu itu. Karena majelis ilmu adalah majelis yang mulia, kita harus beradab di dalamnya. Kalaulah misalnya kita berlaku mulia dan perhatian tatkala kita hadir di majelis orang-orang besar, atau tatkala kita hadir di majelis tempat kita bekerja misalnya, kita duduk dengan sopan, penuh perhatian dan lain sebagainya, maka majelis ilmu lebih layak untuk mendapatkan hal yang demikian. Karena tidak ada majelis yang lebih mulia di dunia ini melebihi majelis ilmu. Majelis ilmu dihadiri oleh para malaikat. Majelis ilmu dinaungi oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya. Majelis ilmu dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang hadir di sana. Maka tidak ada yang lebih mulia di dunia ini melebihi majelis ilmu. Maka sudah sepantasnya untuk kita memperhatikan adab-adab dalam bermajelis ilmu. Maka kata beliau, fayajlisa fiha jilsatal adab. Di dalam majelis ilmu hendaknya seseorang itu duduk ya dengan penuh adab, dengan penuh kesopanan, tahu adab dalam bermajelis. Ya,
Bagaimana adab dalam bermajelis? Wa yusghi ila syekhi nadhiran ilaihi. Hendaknya dia memfokuskan pandangan kepada gurunya, kepada orang yang menyampaikan ilmu itu. Dia pasang pendengarannya dan penuh perhatian. Jangan sampai dia hadir di majelis ilmu sementara perhatiannya kepada yang lain, fokusnya kepada hal yang lain. Ini tidak beradab dalam majelis ilmu. Seorang yang hadir di majelis ilmu harus fokus kepada apa yang disampaikan oleh gurunya, perhatian dan memfokuskan pendengaran dan penglihatannya. Ini dari adab yang beliau sebutkan. Fala yaltafitu anhu min ghairi daruratin. Maka jangan dia menoleh kepada hal yang lain kecuali kalau darurat. Jangan dia berpaling dari majelis ilmu, berpaling dari gurunya, berpaling dari syekhnya, kecuali kalau ada keperluan yang darurat. Wala yattaribu lidajjatin yasma'uha. Dan jangan dia membuat gaduh di dalam majelis ilmu itu sehingga gurunya pun mendengarkan kegaduhan itu. Maka gurunya akhirnya tidak bisa konsentrasi dalam menyampaikan ilmu. Nah, dan dia pun demikian. Harusnya dia konsentrasi dalam mendengarkan majelis ilmu, tapi karena dia membuat kegaduhan, akhirnya dia pun tidak bisa konsentrasi di dalam majelis ilmu. Wala ya'bathu biyadaihi aw rijlaihi. Dan jangan dia ya'bath, bermain-main dengan kedua tangannya atau kedua kakinya. Ini seseorang jangan tersibukkan dengan hal yang lain tatkala majelis ilmu sudah ditegakkan, tatkala majelis ilmu sudah dihidupkan. Jangan dia bermain dengan kedua tangannya, dia bermain dengan HP-nya misalnya, atau dia bermain dengan hal yang lain, atau dengan kakinya, sibuk dengan hal-hal yang melalaikannya, sehingga dia tidak fokus dengan majelis ilmu itu. Wala yastanidu bihadrati syaikhihi. Dan jangan dia bersandar tatkala gurunya telah hadir. Nah, ini adab. Jangan dia sandaran ketika seorang syekh menyampaikan ilmu. Hendaknya dia duduk dengan fokus perhatian. Ya kecuali kalau misalnya dia ada penyakit atau dia sudah tua, diberikan udzur untuk hal tersebut. Tetapi kalau dia tidak ada udzur untuk hal tersebut, dia sandaran, ini kurang beradab di dalam majelis ilmu. Kemudian kata beliau, wala yattaqiu ala yadihi. Dan jangan pula dia bersandar dengan tangannya. Wala yukthiru tanahnaha wal harakah. Dan jangan dia terlalu banyak berdehem atau melakukan gerakan-gerakan yang bisa mengganggunya. Ini berdehem ya, mungkin memberikan isyarat atau hal yang lainnya. Jangan. Wala yatakallamu ma'ajarihi. Dan jangan juga dia berbicara dengan orang yang berada di sampingnya tatkala majelis ilmu telah dihidupkan. Nah, itu tidak beradab ketika berbicara dengan orang di sampingnya. Nah, kalau hal yang seperlunya saja, hal yang biasa, ya, misalnya ada sesuatu, silahkan. Tetapi kalau misalnya ngobrol, ya, majelis ilmu ditegakkan, kemudian dia ngobrol sendirian dalam waktu yang lama, ya, yang seperti ini tidak beradab dalam majelis ilmu. Wa idza atasa khafadha sautahu. Dan kalau dia bersin, kata Syekh, maka hendaknya dia rendahkan suaranya. Ini hal-hal yang beliau sebutkan ini kadang terjadi, ya. Hal yang biasa kadang kita lakukan atau terjadi di majelis ilmu. Nah, makanya beliau ingatkan. Ya, karena ada orang yang ketika bersin, ya mungkin dia tidak bisa tahan bersinnya. Bersinnya besar suaranya, kaget orang. Nah, ada yang seperti itu. Ya kalau dia bisa menahannya, maka dia tahan. Jangan sampai gurunya kaget dengan suara bersinnya. Atau
teman di sampingnya terganggu dengan hal tersebut. Nah, ya kecuali kalau misalnya kelepasan, ya mau diapa lagi. Nah, tapi kalau misalnya dia betul-betul dia bisa tahu dan bisa menahannya, hendaknya dia tahan. Nah, ya makanya kalau orang bersin, diantara adabnya kata para ulama, dia tutup wajahnya seperti ini. Nah, itu dari adab ketika bersin. Nah, kemudian kata beliau, wa idza tasa'aba satara famahu ba'da raddihi jahdahu. Dan kalau dia harus menguap, maka dia hendaknya menutup mulutnya. Ya, dia tutup mulutnya setelah dia tahan sebisanya. Ini seorang kalau menguap, adabnya dia tahan. Jangan sampai dia membuka mulutnya, itu adab. Tetapi kalau misalnya tidak boleh tidak, dia harus membuka mulutnya, maka dia tutup mulutnya. Dia tutup mulutnya dengan tangan kirinya. Nah, dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi, at-tasa'ubu minasyaitan. Menguap itu dari setan. Menguap itu kata Nabi dari syaitan. Fa idza tasa'aba ahadukum, apabila salah seorang dari kalian menguap, falyaruddahu mastata'a, maka hendaknya dia menahannya semampunya. Dia menahan semampunya, jangan sampai membuka mulutnya. Itu kalau dia mampu. Fa inna ahadakum, karena sesungguhnya kata Nabi, seorang dari kalian idza qalaha dahiqas syaitan, ketika dia menguap kemudian dia mengatakan ha, membuka mulutnya, maka syaitan pun tertawa. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, makanya adab para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka ini dari perkara-perkara yang diperhatikan oleh seorang di dalam majelis ilmu. Ya, demikian halnya seorang di dalam majelis ilmu jangan berisik, ya. Jangan mengeluarkan suara-suara gaduh sehingga mengganggu berjalannya majelis ilmu. Pernah disebutkan dari seorang ulama yang bernama Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu taala. Beliau kalau menggelar majelis ilmu dan ada orang yang berisik, beliau langsung pergi. Beliau tidak mau mengajar. Kenapa? Ada orang berisik. Nah, yang seperti ini karena beliau tahu keagungan ilmu itu. Jangan sampai majelis ilmu ya diganggu dengan sesuatu yang gaduh. Akhirnya kalam Allah, firman Allah yang disampaikan atau hadits Rasulullah SAW yang disampaikan akhirnya tidak bisa terserap dan tersampaikan dengan baik. Ini Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu ta'ala. Ya. Karena seorang di dalam majelis ilmu dia butuh fokus. Dia butuh memperhatikan gurunya, memasang pendengarannya baik-baik. Sebagaimana seseorang tatkala membaca atau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Dengan itulah dia baru bisa memahaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Inna fi dzalika ladikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid." Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat peringatan bagi orang-orang yang punya hati atau yang memasang pendengarannya dan dia dalam keadaan menyaksikannya. Dia dalam keadaan menyaksikannya. Maka demikianlah seorang penuntut ilmu ya, tatkala dia memuliakan majelis-majelis ilmu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan, "Wa yandammu ila tawqiri majalisil ilmi wa ijlalu aw'iyatihi allati yuhfadhu fiha wa imaduha al-kutub." Dan di antara penghormatan dan pemuliaan kepada majelis ilmu adalah memuliakan wadah tempat penyimpanan ilmu itu yang dijaga di dalamnya ilmu agama, ilmu syariat dimuliakan. Wa imaduha al-kutub, yang paling pentingnya adalah buku-buku, kitab-kitab yang tertuliskan di dalamnya ilmu
yang dijabarkan oleh para ulama. Nah, muliakan buku kitab-kitab para ulama, ya, buku-buku para ulama. Nah, Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, "Wahai Imam, bolehkah saya membawa kitab, bukan Quran? Kalau Quran jelas tidak boleh, hadis Nabi tidak boleh, kitab ulama, bolehkah saya bawa masuk ke dalam WC?" Naam. Maka beliau mengatakan tidak boleh, kecuali kalau kamu khawatir dicuri oleh orang, baru kamu boleh membawanya ke dalam. Tapi kalau tidak dikhawatirkan hal yang demikian, maka tidak boleh kamu masuk, ya, ke dalamnya dalam keadaan membawa hal-hal yang demikian. Subhanallah. Ini pengagungan kepada kitab para ulama. Nah, sebagaimana kita mengagungkan Quran dan hadis, karena di dalam kitab ulama tertuliskan, ya, kitab-kitab Al-Quran, ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu dari ketakwaan di dalam hati. Wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairun lahu 'inda rabbih. Siapa yang mengagungkan perkara-perkara yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Maka tidak sepantasnya seseorang membawa masuk, ya, apa yang bertuliskan, ya, tentang Al-Quran atau kalimat-kalimat syariah, kalimat-kalimat thayyibah masuk ke dalam WC. Makanya perlu berhati-hati ketika menulis kalimat-kalimat thayyibah, ya, yang akhirnya menjadi terhinakan. Ya. Makanya termasuk dari perkara yang dikritik oleh para ulama kita, hal-hal yang tidak sepantasnya, tatkala misalnya menuliskan di baju kaos kita atau gamis kita kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, atau di topinya kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini tidak sepantasnya. Kenapa? Khawatir terjadi ihanah, perendahan kepada kalimat tersebut. Bukan seperti itu memuliakan kalimat thayyibah. Nah, walaupun maksud kita ingin membelanya misalnya, tapi hati-hati, jangan sampai justru, ya, kita malah merendahkan kalimat itu. Kalimat yang mulia itu harus dimuliakan. Makanya tidak sembarangan ditulis, ya, di tempat-tempat, di baju kaos atau di rompinya kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah misalnya. Ini tidak sepantasnya. Nah, ini dari bentuk pengagungan kepada ilmu, termasuk di dalamnya ayat-ayat Quran, hadits-hadits Nabi, dan kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat-kalimat thayyibah. Nah, ini para hadirin, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kata beliau, hendaknya seorang mengagungkan dan memuliakan wadah tempat penyimpanan ilmu itu. Yang paling pentingnya adalah kitab-kitab para ulama. Fallaiqu bi talibil ilmi, maka yang selayaknya bagi seorang penuntut ilmu, saunu kitabihi, menjaga bukunya, wa hifdhuhu wa ijlaluhu, dia perhatikan bukunya dan dia muliakan, wali'tina'u bih, dia betul-betul memperhatikan bukunya. Fala yaj'aluhu sunduqan yahshuhu biwada'ihi, jangan sampai dia jadikan bukunya, ya, seperti wadah penyimpanan barang-barang yang dia miliki. Nah, itu tidak selayaknya. Wala yaj'alhu buqan, jangan dia jadikan bukunya, ya, seperti corong suara, yakni dia lipat bukunya, dia bulat bundaran seperti ini, kemudian untuk meniup. Nah, boleh seperti itu. Itu tidak mengagungkan ilmu. Nah, wa idza wada'ahu bilutfin wa inayah. Kalau dia harus meletakkan bukunya, dia letakkan dengan hati-hati, dengan perlahan, ya. Ini dari pengagungan kepada ilmu. Bukan sikap berlebih-lebihan, bukan. Tetapi bagaimana seorang itu memuliakan ilmu. Makanya tidak sepantasnya buku-buku para ulama misalnya yang tebal-tebal itu kemudian kita jadikan seperti bantal, tidur di atas bukunya.
Nah, ini tidak sepantasnya. Atau misalnya menjadikan bukunya sebagai wadah atau alat untuk kipas. Nah, jangan seperti itu. Itu tidak memuliakan ilmu. Ya, tidak sepantasnya para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Disebutkan di sini kisah Rama Ishaq ibnu Rahawai. Pernah suatu hari Imam Ishaq bin Rahawai yauman bi kitabin kana fi yadihi. Rama Ishaq ibn Rahawai yauman bi kitabin kana fi yadihi. Ya, suatu hari Imam Ishaq bin Rahawai pernah melempar bukunya yang ada di tangannya. Fara'ahu Abu Abdillah Ahmad ibnu Hanbal faghadiba. Maka itu pun disaksikan, dilihat oleh Imam Abu Abdillah Ahmad ibnu Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal. Faghadiba, Imam Ahmad marah kepada Ishaq bin Rahawai. Wa qala, Imam Ahmad berkata, ahakadha yuf'alu bi kalamil abrar? Apakah demikian perlakuanmu terhadap ucapan orang-orang terbaik yang tertulis di dalam kitab itu? Ini kalau kita punya kitab, ya jangan kita main lempar-lempar saja. Nah, terkadang sebagian orang terkadang kalau sudah belajar, ya, buku-bukunya dilemparnya. Nah, ini ya dari sisi pengagungan kepada ilmu kurang pengagungan. Ya, walaupun mungkin tidak dikatakan sebagai orang yang berdosa atau melakukan sebuah dosa, tidak. Tetapi dari sisi adab, seorang itu harus memuliakan ilmu. Ya, wadah ilmu, buku-buku para ulama pun dimuliakan. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian kata beliau, wala yattaqiu alal kitab, jangan dia bersandar dengan kitabnya, au yadha'uhu inda qadamaihi, atau dia meletakkannya di bawah kedua kakinya. Jangan. Wa idza kana yaqra'u fihi ala syaikhin rafa'ahu anil ard, dan kalau dia membacakannya kepada gurunya, maka hendaknya dia mengangkat bukunya dari tanah. Wa hamalahu biyadaihi, dan hendaknya dia bawa dengan kedua tangannya. Dia pegang dengan kedua tangannya. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, sama seperti seorang ya ketika membawa buku, ya, membawa kitab-kitab, ya, buku-buku yang tersimpan di dalamnya ilmu, ya tidak selayaknya kalau dia membawanya dengan tangan kiri. Dia bawa dengan tangan kanannya. Ya, dia bawa dengan tangan kanannya. Nah, terkadang kan ya mungkin tanpa terasa, tanpa sadar kita membawa buku-buku itu dengan tangan kiri. Ya. Sekali lagi, ini bukan suatu hal yang bisa mengundang dosa atau apa, tidak. Tetapi ini adab. Sekali lagi, ini adalah adab. Ya, seseorang kalau memuliakan ilmu, maka ilmu akan memuliakan dirinya. Seseorang kalau menghargai ilmu, maka ilmu itu akan menghargai dirinya. Dan dia akan berada di atas kebaikan, ya, dia akan menjadi mulia dengan ilmu tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya di hadapan seluruh manusia. Dan ini tidak lain dan tidak bukan karena dia mengagungkan ilmu. Al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Kapan dia memuliakan, maka dia pun akan dimuliakan. Kapan dia menghinakan, merendahkan, maka dia pun akan dihinakan dan akan direndahkan. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian terkait dengan Al-Ma'qid As-Sadis Asyara, pembatal atau poin yang ke-16 dari pengagungan seorang kepada ilmu. Dan insyaallah ta'ala di pertemuan yang berikutnya kita akan masuk pada Al-Maqidu As-Sabi Asyar, yaitu poin yang ke-17 terkait dengan pengagungan kepada ilmu agama. Insyaallah tinggal beberapa lagi, ya, karena seluruhnya ada 20. Kita sudah selesaikan 16 poin, tinggal 4 poin lagi kita akan selesaikan pembahasan kitab Khulasah Ta'zimil Ilmi, karya al-Imam Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, yang kita bisa dengarkan pada
pertemuan malam hari ini semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu kepada kita, memberikan pencerahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan ilmu agama, dan semoga ilmu tersebut senantiasa menghiasi amal perbuatan kita. Naam, dan dengannya kita berakhlak dengan hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.